Kita baca, kita ikuti sama-sama Ibrani pasal yang 11 ayat 1 sampai 3. Perikopnya tentang saksi si iman. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh merenungkan, memelihara, dan juga melakukan setiap firman di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Ada sukacita? Ada sukacita? Siapa yang merasakan sukacita sorga ada dalam kehidupannya dalam minggu-minggu kemarin? Dan kita percaya minggu ini dan seterusnya, Tuhan juga memelihara dan membawa kita kepada perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Baik, ya saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan semakin hari semakin nyata. Kita memasuki 2 bulan terakhir, sekarang udah minggu pertama bulan November. Suatu sukacita sorga saya percaya nggak terasa. Hampir 1 tahun kita melewati tahun 2015. Pasti nggak terasa juga nanti kita merayakan Natal dan kemudian tutup tahun. Aktivitas berlangsung seperti biasa. Kehidupan berlangsung dengan berbagai macam kesibukan. Tapi ada satu perkara yang harus kita makin yakin bahwa kita dengan semakin bertambahnya waktu, semakin banyaknya tahun-tahun yang kita lalui, kita semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan semakin mengerti rancangannya di dalam kehidupan kita. Minggu ini berulang kali saya coba membaca firman Tuhan dan berulang kali ada hal yang Tuhan mau sampaikan tentang iman. Tuhan mau kita benar-benar memahami lebih jauh arti tentang iman. Ya. Firman atau pemahaman kita tentang iman. Saya percaya banyak orang Kristen mengatakan dirinya orang beriman. Banyak meyakini bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Tetapi kita perhatikan baik-baik, orang beriman itu seperti apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Alkitab. Apakah orang Kristen masuk sebagai orang beriman? Apakah orang yang ke gereja, bahkan rajin ke gereja, masuk bagian sebagai orang beriman? Mari kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini, supaya kita memahami sesungguhnya apakah kita masuk golongan orang beriman atau masih belum masuk golongan itu. Kalau kita perhatikan baik-baik di Alkitab, di ayat pertama, bahwa dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Coba renungkan kalimat ini. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Menangkap sampai di sini? Iman adalah dasar, pondasi atau awal dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dilanjutkan dengan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Perhatikan, iman adalah dasar, pondasi, awal dari segala hal, segala sesuatu yang kita harapkan.
Dan juga menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow. Itulah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita ditanya apa yang kita harapkan, maka kita bisa menulis list atau daftar puluhan, ratusan dari apa yang mau kita harapkan. Banyak sekali. Dan iman adalah dasar dari semua yang apa yang kita harapkan. Di mana akan menjadi bukti dari yang kita harapkan yang belum terlihat, itu menjadi kelihatan dan ada bukti, kenyataan. Itulah iman. Itulah iman. Nah, berarti dengan demikian orang beriman adalah orang yang mendasari segala apa yang dia harapkan. Apa yang diharapkan tentu yang belum terlihat. Menjadi kenyataan. Orang yang mendasari segala apa yang dia harapkan, itu menjadi kenyataan. Kenyataan sudah diterima pada saat mulai mengimaninya. Waduh, ini gimana ya? Sudah punya bayangan. Bayangan itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan orang beriman mendasari segala apa yang dia harapkan, itu boleh terjadi. Dan perjalanan kehidupan orang beriman adalah senantiasa berusaha merealisasikan, mewujudkan apa yang dia imani. Dan orang beriman tentu mendasari segala sesuatunya tentu karena dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, wah kalau begitu gampang. Tidak bisa kita katakan gampang. Karena semua orang yang beriman, ketika dia mendasari segala apa yang diharapkan, yang belum kelihatan, menjadi terbukti, tentunya pasti mengharapkan ada sesuatu. Yang coba kita perhatikan di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, untuk memahami ayat 1 dan 2, dikasih contoh, di situ dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Langit, bumi, bintang, bulan, gunung, api, angin, air, sungai, lautan, itu diciptakan atau dijadikan oleh firman Allah. Kita baca Kejadian 1, ia berfirman, jadilah terang, jadilah langit, jadilah bintang, jadilah bulan, dan sebagainya. Bahwa bumi, alam semesta, dan segala apa yang ada di bumi, itu dijadikan oleh firman. Sehingga apa yang kita lihat, karena kita beriman, jadi apa yang kita lihat ini sebenarnya telah terjadi dari sesuatu yang belum ada. Terjadi dari sesuatu yang belum ada, tetapi oleh firman, itu ada. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Apakah sudah ada terang sebelumnya? Belum. Demikianlah kita memahami bahwa orang beriman mengerti bahwa bumi dan segala isinya, alam semesta ini dijadikan Allah oleh firman, dimulai bersumber dari yang
belum kelihatan. Itulah yang dijelaskan tentang iman. Untuk kita memahami tentang iman. Karena iman kita mengerti di ayat 3 bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah kita lihat yang telah terjadi, apa yang kita lihat yang telah terjadi, itu semata-mata berasal dari yang tadi belum kelihatan. Tetapi sudah digambarkan, sudah ada. Allah waktu merencanakan segala sesuatu pasti sudah punya gambaran, sudah punya bayangan. Alam semesta seperti apa yang dia kehendaki. Yang belum ada. Pasti karena dia Allah, dia sumber iman. Karena dia Allah, dia sumber iman. Dan apa yang sudah ada di dalam pikiran Allah, di dalam bayangan Allah, yang diharapkan Allah tentang alam semesta, dia ucapkan, jadilah terang. Jadilah bintang, jadilah bulan, jadilah bumi. Begitulah kita memahami supaya kita di dalam perjalanan kekristenan kita berjalan dengan iman. Kita berjalan dengan apa yang Allah sudah taruhkan. Karena di dalam pikiran Allah, semuanya sudah terekam. Semuanya sudah ada dalam pikiran Allah. Semuanya sudah ada. Dan apa yang di dalam pikiran Allah tentang Anda, tentang kita, apa yang Allah rencanakan dalam bahasa populer, apa yang dia rencanakan di dalam kehidupan kita. Allah punya enggak rencana dalam kehidupan kita? Siapa yang yakin bahwa Allah punya rencana dalam kehidupanmu? Lambaikan tangan. Yakin? Yakin? Kira-kira apa rencana Allah dalam kehidupanmu 10 tahun yang akan datang? Banyak orang yakin, tetapi dia nggak tahu, saya mau kemana ini? Banyak orang tahu juga, aduh, saya ini nanti kira-kira. Tetapi melalui firman-Nya hari ini, kita dicerahkan kembali. Tadi dikatakan iman adalah dasar, pondasi, atau awal dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan menjadi bukti dari apa yang belum kita lihat. Bukti dari apa yang belum kita lihat. Saya beriman. Ya, saya contoh saudaraku. Saya sering ada beberapa kali menyaksikan tentang ini. Waktu saya ditertawai oleh beberapa orang teman memilih masuk pegawai negeri, mereka tanya, kok orang seperti kamu bisa jadi pegawai negeri? Dan belakangan lebih banyak lagi mentertawai saya, kok jadi pendeta? Waktu orang tanya, apa sih yang kamu ini? Waktu saya memutuskan ketika ditawarkan masuk pegawai, apalagi dibiayai, waktu itu saya dikasih 10 juta, tahun 91, pertengahan, pejabat di departemen bilang, ayo masuk pegawai, kita kasih uang. Saya dikasih uang 10 juta, dikasih tiket dari Jakarta ke Jogja, nginap di hotel untuk ikut tes. Nah, ketika saya mengambil keputusan, ada sesuatu yang saya sudah mulai bayangkan. Ketika saya masuk pegawai negeri, maka saya sudah membayangkan, saya sudah merencanakan, dalam bahasa tadi saya sudah mengharapkan. Tentu ada sesuatu yang saya harapkan.
Dan terlebih ketika saya memilih tempat, waktu itu saya disuruh milih di mana saja. Mau di Jawa Barat boleh, di Medan boleh, di DKI boleh untuk penempatan. Tapi saya pilih Irian Jaya. Tentu ada sesuatu yang diharapkan, dan sebagai contoh, saya mengharapkan bahwa saya dalam 2 tahun setelah di Irian, di Papua, di Jayapura, saya harus ambil S2, dapat beasiswa. Saya sudah merencanakannya. Karena saya merencanakannya, maka saya berusaha setiap peluang untuk mendapatkan ini, atau justru saya mengerjakan supaya peluang untuk mendapatkan beasiswa akan saya lakukan. Apa yang saya harapkan, yang saya rencanakan, maka fokus saya adalah bahwa dalam 2 tahun saya harus mengambil pendidikan S2. Dan di dalam 2 tahun pertama saya tentu bekerja. Bagaimana kita akan diusulkan untuk ngambil S2 kalau kita nggak pernah ngantor, kalau kita nggak kerja? Ya, apa yang kita rencanakan cuma, ya nanti saya akan pasti disekolahkan. Lah kerjanya aja nggak pernah masuk misalnya. Kita nggak mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Siapa pimpinan yang mau mengusulkan kita untuk ikut pendidikan lebih lanjut? Pasti tidak ada. Jadi selama mulai penempatan, saya lapor kepada Pak Jakob Patipi, Ketua Bapeda waktu itu, yang kemudian menjadi Gubernur Irian Jaya, sekarang udah almarhum. Saya bekerja. Kemudian muncullah selama saya mulai bekerja itu ada informasi-informasi dari pimpinan, dari orang-orang. Tentu pasti di kantor kadang berbicara, rupanya selalu ada tawaran beasiswa dari luar negeri, yang belum pernah ada satupun yang bisa memanfaatkannya. Karena saya karena waktu itu pimpinan saya, Rince Kawengian, Pak Sabirin, senior-senior kami, waktu itu mereka kepala-kepala bidang, eselon 3A. Waktu saya bilang, aduh saya rindu sekali sekolah, cita-cita saya ambil beasiswa. Ya mereka bilang, wah banyak tawaran mau keluar negeri. Nanti kalau ada, ini kita lihat, banyak saudaraku. Nah, ketika saya mendengar itu, berarti apa yang saya harapkan mulai terbuka. Mulai ada pintunya kelihatan. Kenapa? Saya melangkah. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Begitulah iman. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, kata firman Tuhan. Apa yang kita imani? Tadi Alkitab mengatakan, apakah ada batasan yang kita harapkan? Apakah ada batasan dari yang kita mau? Tidak ada. Ayat 1 tadi berkata bahwa iman adalah dasar segala sesuatu. Artinya tidak terbatas. Bayangkan apa yang Allah sudah siapkan bagi orang percaya, bagi kita. Kalau kita orang beriman, pasti waktu demi waktu Tuhan akan membukakan hal-hal yang membuat kita terus bergerak mencapai apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Singkat cerita, kemudian ada formulir, ada tawaran dari New Zealand. Kenapa New Zealand? Waktu itu yang pertama masuk, saudaraku. Tapi saya udah punya pikiran, tentu negara Eropa, negara yang ya Australia atau Amerika, negara barat begitu. Nah, saya ikut, kami ada 5 orang dari kantor. Kami tes di Jakarta beberapa kali.
oleh kedutaan. Waktu itu memang kedutaan besar New Zealand. Singkat cerita, saya lulus. Satu-satunya dari ribuan pelamar di seluruh Indonesia, dari perguruan tinggi, dari departemen-departemen, pokoknya dari ribuan pelamar, yang lulus 12 orang. 11 orang adalah dari dosen-dosen perguruan tinggi, ITB, UI, ada lagi UGM, satu-satunya pegawai negeri dari pemerintahan, bahkan dari daerah, Irian Jaya lagi adalah saya. Mulai, apakah itu saja yang saya harapkan? Saya punya planning. 2 tahun, masuk tahun ketiga, sekolah 2 tahun, kembali. Rencana saya, setelah kembali sekolah 5 tahun, setelah itu, bye-bye Irian Jaya. Saya akan ninggalkan Irian Jaya. Udah S2. Tentu saya kalau mau berkarir di Jawa atau apa, lebih pikiran saya. Tetapi Tuhan tangkap saya di New Zealand. Dan bahkan akhirnya melayani. Apa yang saya rencanakan di dalam masa depan tadinya secara daging, ternyata Tuhan dari segi lokasinya, kalau secara daging, dari segi karir, Tuhan bawa saya. Saya termasuk orang pertama dari angkatan saya, teman-teman saya, yang dapat S2, saya di antara teman-teman saya sekuliahan. Dari segi karir, saya termasuk orang-orang pertama yang dapat eselon 2A. Saya pasti pangkat saya akan mentok 4E. Sudah tidak ada lagi pangkat yang lebih tinggi dari situ. Sekarang saya 4C. Sudah senior lagi. Bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya katakan adalah bahwa setiap orang ketika menaruhkan segala sesuatu dengan artinya di dalam iman. Terlebih kita yang mengerti tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah pengendali, penguasa, pemilik segala sesuatu. Pasti Dia akan memberikan kita ilham, pewahyuan, pengertian. Apa yang harus kita lakukan supaya rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Dan di situ saya menangkap banyak hal. Terlebih setelah saya mengenal Yesus secara pribadi di Auckland, New Zealand tahun 95. Saya menangkap dan belajar begitu banyak hal. Dan sampai sekarang saya terus banyak belajar. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Makin banyak kita dapatkan dari Tuhan, semakin kita merasa bahwa sesungguhnya Tuhan memiliki jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita pikirkan. Semakin hari saya semakin kagum. Semakin hari saya semakin, pokoknya tidak putus-putusnya mulut saya berkata, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Itmiman, dasar dari segala sesuatu. Dan saudaraku, mungkin itulah yang membuat saya bagi sebagian orang berbeda. Tapi saya merasa saya biasa-biasa saja. Saya merasa seperti manusia biasa saja. Saya tidak ada merasa sesuatu yang istimewa. Yang membuat saya bergerak, yang membuat saya terus semangat, terus bergairah di dalam menjalankan kehidupan. Terus saudara, karena saya baca firman. Saya banyak inspirasi dari firman. Saya banyak dibukakan rahasia-rahasia tentang diri saya, tentang orang lain, tentang pelayanan, bahkan rahasia kesudahan zaman. Hari-hari ini Tuhan semakin bukakan dan membuat saya semakin hari semakin kagum dengan Dia. Saya tidak tahu dengan apa yang Bapak Ibu alami
di dalam perjalanan kehidupan sebagai orang Kristen. Tentu saya berharap kita semua bersama-sama ketika kita melalui hari, minggu, bulan, tahun demi tahun yang terus berganti. Saya berharap kita semua sedang di dalam perjalanan iman. Kita sedang menangkap yang belum kelihatan, bahwa itu nanti menjadi bagian saya. Saya bayangkan tahun kelima pegawai negeri saya sudah S2. Dan saya bayangkan di tahun kelima saya sudah menjadi pejabat eselon 4, kepala seksi. Dan tahun 97 saya menjadi kepala seksi. Sepertinya apa yang saya ucapkan terjadi. Dan iman dimulai dari apa? Apa tadi? Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan Allah oleh firman. Dan hari-hari ini saya melatih apa yang saya ucapkan. Dan kalau Bapak Ibu melihat, mendengar, tapi memang bukan bagian kita untuk mendengarkan kesaksian itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah, apa yang kita ucapkan dengan iman bisa menjadi kenyataan ketika itu di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Terutama untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya belajar. Itu yang saya dapatkan hari lepas hari. Sehingga banyak hal yang saya lihat, saya rasakan. Yang kadang saya tersenyum. Kalau orang memperhatikan tingkah laku saya, kalau mungkin ada video kamera gitu, mungkin akan lihat, ini laki-laki satu ini lagi ketawa, senyum. Kadang-kadang lihat kiri kanan, dia lagi. Kalau ada kamera yang ngikutin, saudaraku. Tapi saya melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Dan ketika saya membaca tentang iman, saya semakin diajar oleh Tuhan. Dan tentunya kita juga sama-sama diajar oleh Tuhan untuk memahami perjalanan kita. Apakah kita hari-hari ini atau waktu-waktu yang sudah lewat itu berjalan di dalam iman, atau hanya whatever will be, will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Bahwa ya ganti hari, ya begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mendorong kita. Tidak ada sesuatu yang kita mau kejar, yang kita mau dapatkan. Tidak ada sesuatu yang mendasari kita untuk bergerak di dalam kehidupan kita. Karena iman kita mengerti. Karena iman kita mengerti. Karena iman saya mengerti karya Allah yang hanya dengan firman, hanya dengan perkataan terjadi dari yang tadinya belum ada menjadi ada. Materinya belum kelihatan menjadi kelihatan. Jadilah terang. Jadilah bintang. Dan kalau kita melatih kita di dalam perjalanan kita, bahkan sampai bertahun-tahun, kita melatih iman ini, sesungguhnya kita sudah melakukan banyak hal dan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Betapa dahsyatnya Allah yang kita miliki, betapa luar biasanya karya Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tangkap, mari kita lihat, kita pahami apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, untuk kita hasilkan, untuk kita kerjakan selama nafas kita masih ada. Ada firman yang mengatakan, hidup matimu ada di dalam perkataanmu. Karena itu perkatakanlah segala sesuatu yang didasari dengan iman. Perkatakanlah bahwa engkau akan menjadi seperti apa.
Tetapi ketika engkau memperkatakan itu, kerjakan untuk mencapai seperti apa yang kau katakan. Dan saya yakin setiap anak Tuhan pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka yang datang dalam pikiran kita, hikmat yang datang dalam kita adalah pikirannya Allah. Pasti apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita harapkan, sudah dipengaruhi oleh pikiran Allah. Tidak mungkin dari kehidupan orang percaya, apalagi disebut dengan orang beriman, dia merancangkan hal yang tidak baik. Wah, saya rancangkan saya mau tipu dia dulu. Orangnya polos jadi. Saya mau tipu dia. Tidak, itu bukan orang yang beriman. Itu tidak ada bagian yang begitu. Kalau ada pikiran kita masih berusaha untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan kita dengan berbagai macam cara, bahkan dengan cara-cara yang di luar firman, itu mah bukan iman. Itu menjadi amin, selesai maksudnya. Bukan kehidupan yang dimiliki kalau kita merancangkan sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Ujung-ujungnya pasti kita akan menjadi orang yang pasti bukan orang yang benar di mata Tuhan. Nah, kalau kita lanjutkan saudaraku, orang beriman dari ayat kedua menghasilkan kesaksian. Kesaksian dalam pengertian apa? Tahu, kebalikan dari orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman menghasilkan kesaksian. Orang tidak beriman menghasilkan apa? Batu sandungan. Kesaksiannya ada tetapi menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi kalau orang beriman pasti membawa kesaksian. Orang akan memperkatakan hal yang positif tentang kita. Orang akan mengatakan mereka begitu senang dengan kita. Mereka begitu diberkati oleh karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Tapi ada orang walaupun dia Kristen, karena dia bukan orang beriman dalam ukuran orang benar sesuai firman Tuhan. Mereka bukan membawa kesaksian yang benar, tetapi kesaksian palsu, atau dalam bahasa sehari-hari dikatakan orang yang membawa batu sandungan. Nah, kalau kita baca selanjutnya dari Ibrani 11, ini yang saya sudah sampaikan waktu di Komsel. Kalau kita baca saudaraku, ya, lanjut. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, tadi sudah saya jelaskan, alam semesta yang dijadikan Allah terjadi dari yang belum ada, dari yang belum kita lihat, tetapi terbukti ada. Jadi kita perhatikan tadi saya sudah jelaskan, alam semesta yang tadinya belum ada oleh firman menjadi ada. Jadi kalau kita dasari segala sesuatu dari kehidupan kita dengan iman, Alkitab mengatakan iman sebesar biji sesawi saja. Ya, saya mau saksikan hal kecil saja. Menurut saya hal kecil tadi pagi. Jam 6:30 tadi mulai hujan. Nggak tahu di wilayah kota sana mulai hujan gerimis. Saya perkatakan, hujan kau akan berhenti karena umat Tuhan mau beribadah dalam nama Yesus. Dan selesai saya mandi, saya lihat cuaca cerah. Tidak ada hujan. Segala sesuatu yang kita imani, dan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk dalam rancangan Tuhan, dan memang Tuhan mau ada rancangan di dalamnya, pasti Tuhan akan kerjakan. Pasti Tuhan akan dipermuliakan di dalamnya. Tetapi kalau yang kita mau kerjakan adalah untuk diri kita, untuk kemauan kita semata, maka itu bukan menjadi kesaksian, tetapi justru menjadi batu sandungan. Kita baca saksi-saksi iman. Ya,
Kita tahu tentang Habel, ayat 4. Ayat 5 tentang Henok. Kita tahu tentang Nuh. Ayat 8 tentang Abraham. Dan seterusnya, tentang Sarah ayat 11. Tapi mari kita baca mulai ayat 13. Ikuti baik-baik. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu,
Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudaraku, saya mau menjelaskan. Setelah tadi kita mengerti paling tidak apa itu iman. Nah, sekarang kita melihat apa yang dicatat oleh firman, oleh Alkitab tentang saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman yang telah mati mendahului kita, yang tercatat secara khusus di perjanjian lama. Para nabi, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang sebagian kita baca tadi. Ya, coba kita perhatikan bagaimana dengan mereka ini. Ya, pertama, lanjut slide-nya, bahwa mereka adalah orang-orang yang berani bayar harga. Saksi-saksi iman yang kita baca tadi, mereka berani bayar harga atas apa yang mereka imani. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, dia bukannya miskin, dia bukannya punya banyak masalah di Ur Kasdim, tetapi dia berani bayar harga karena mentaati perintah Tuhan, meninggalkan kampung halamannya menuju ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Masih negeri yang akan, saudaraku. Dia meninggalkan yang sudah pasti, yang dia tinggali. Kenyamanan yang dia sudah miliki. Tapi oleh iman, dia taat. Dia berani bayar harga. Saudaraku, kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, seperti yang dikatakan tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau kita mengharapkan sesuatu, tetapi kita tidak berani bayar harga untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka artinya tidak akan berhasil. Dan kita bukan bagian dari orang beriman. Contoh, anak muda yang sekolah, Anda rindu berhasil. Mungkin Anda melihat satu orang atau beberapa orang yang menginspirasi hidup Anda. Anda ingin seperti dia. Anda mungkin mau seperti Presiden Joko Widodo. Pengen dapat jabatan tinggi, pengen sekolah yang tinggi, pengen keliling dunia. Tetapi kamu gak bayar harga. Sekolah aja masih suka bolos. Sekolah aja masih nyontek. Belajar aja gak bisa. Orang tua suruh belajar, malasnya bukan main. Orang beriman bukan orang pemimpi. Orang beriman bukan orang pembual. Orang beriman yang bukan hanya mendasari segala sesuatu yang dia harapkan, tetapi dia mengerjakan apa yang diharapkan itu. Dia berani bayar harga. Supaya apa yang belum kelihatan menjadi kenyataan suatu saat di kemudian hari. Itulah perjalanan kita. Itulah yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita imani, harus kita berani membayar harga. Kita boleh lihat, baca ulang-ulang Ibrani 11. Saya percaya orang yang membaca dan diberikan hikmat, engkau akan menjadi orang-orang yang berbeda hari-hari yang selanjutnya. Berani bayar harga. Percaya bahwa kita akan disampai di tujuan. Abraham karena iman. Alkitab katakan karena iman. Berapa kali Abraham karena imannya suruh ninggalkan kampung halaman ke negeri yang akan ditunjukkan. Masih akan ditunjukkan, saudaraku. Artinya apa? Tuhan akan memberikan tuntunan kepada dia di dalam perjalanan ketaatannya bergerak meninggalkan kampung halamannya. Maka negeri-negeri yang akan Tuhan berikan kepada dia akan Tuhan tunjukkan. Dan terbukti semuanya digenapi oleh Tuhan. Berikutnya Abraham. Dia menerima janji bahwa dia akan punya anak. Enggak taunya udah sampai umur tua.
Sampai umur berapa? Abraham. Sarah istrinya sudah mati pucuk, sudah nggak akan mungkin punya anak. Tapi Allah berjanji mengatakan engkau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Dan Abraham tetap percaya. Dan akhirnya dia dapat anak Ishak. Waktu anak ini tumbuh besar, akil balik remaja, Tuhan suruh dikorbankan di Gunung Moria. Karena iman, Abraham taat. Alkitab tadi waktu kita baca, apa yang dipikirkan oleh Abraham? Karena dia percaya, kalaupun dia potong anaknya, dia sembelih anaknya, dia bunuh anaknya sebagai korban, sebagaimana permintaan Tuhan kepadanya. Dia percaya Allah mampu membangkitkan anaknya dari kematian. Wow! Saudara, kalau segala sesuatu yang kita imani bersumber dari firman Tuhan, dan kalau itu Tuhan suruh, dan pasti itu akan digenapi. Sebesar apapun, sesulit apapun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham puluhan tahun dia menantikan janji untuk mendapat anak. Digenapi Tuhan, disuruh bunuh lagi. Abraham tetap percaya. Tadi kita baca dia katakan, karena Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati. Dengarkan umat Tuhan, begitulah firman bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi ada orang Kristen, jangankan berharap iman seperti Abraham. Ada senggolan sedikit dengan tetangga, ada gesekan sedikit di antara keluarga. Malas aku ibadah. Kalau kulihat wajahnya, ngapain lagi aku ibadah? Kalau kulihat ini, jangankan iman sebesar biji sesawi, iman nau-nau meme yang dia punya. Banyak orang Kristen, ketika ada gesekan, ketika ada mungkin benturan-benturan dengan sesama, ketidakcocokan, bukan berpikir positif bahwa Allah sedang melatih hatinya, mengizinkan terjadi gesekan dengan sesama. Firman Tuhan berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau kita mau tajam, punya hati seperti hati Tuhan, mesti digesek juga. Selo-selo saja, tenang-tenang saja. Kita lihat para rasul, para nabi, udah melakukan kebenaran, melakukan untuk kepentingan orang lain, malah difitnah, disiksa. Apakah mereka pernah mengatakan, memang aku, apa kau Tuhan? Udah capek aku melayani, udah banyak aku berkorban, tapi ini yang kuterima, penderitaan yang kuterima. Aku difitnah, aku gak mau melayani. Malaikat bilang, memang kau lantas untuk diinjak, kata malaikat. Kalau dia mau menginjak kita. Kalau malaikat injak kita, apa yang terjadi? Saudaraku, dengar. Kita bisa menjadi orang Kristen puluhan tahun. Kita bisa ikut ambil bagian pelayanan bertahun-tahun. Tetapi kalau kita tidak mau diproses supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih kokoh, lebih tahan banting, lebih mandiri. Untuk apa kita percaya Yesus? Sia-sia iman kita percaya kepada Yesus. Bahkan sering sekali yang membuat kita menjadi batu sandungan, yang menghalangi orang untuk datang kepada Yesus menjadi percaya. Saudaraku, sesungguhnya yang menghalangi orang untuk datang kepada Yesus adalah orang Farisi, ahli Taurat, yang merasa tahu tentang Tuhan, yang merasa memiliki tentang Tuhan, tetapi tidak menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupannya. Kalau kita menjadi orang benar, orang beriman, ketika ada gesekan, kita senyum. Kalau kita punya kesalahan yang menyebabkan terjadi gesekan, ketika Tuhan ingatkan bahwa kita yang salah, rendahkan hati,
mohon ampun, minta maaf, itu membuat kita semakin besar di mata Tuhan. Tapi kalau kita merasa besar, merasa paling benar, merasa paling hebat, orang harus dengar saya, justru yang paling kecil di kerajaan sorga. Dengarkan saudaraku, kita belajar bagaimana saksi iman. Tadi dikatakan mereka banyak tidak mendapatkan yang dijanjikan di dalam pengertian apa yang harus dia terima di dunia ini. Kita bisa lihat bagaimana di satu sisi ada orang yang Sadrak, Mesak, Abednego, karena iman mereka menyembah Allah, membuat raja murka dan mengambil keputusan untuk membakar mereka di dalam perapian. Mereka tetap hidup walaupun ada di tengah api. Mereka tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar. Itu adalah iman. Kenapa mereka katakan, walaupun kalau Tuhan yang saya sembah itu menolong kami, kalaupun Allah yang kami sembah menolong kami, terpujilah Tuhan. Kalaupun dia nggak menolong kami, tetap dia Allah kami. Tapi banyak orang Kristen, aku mau melayani kalau nggak ada yang ini sayang, nggak ada yang fitnah saya. Ya, itu namanya orang yang nggak beriman. Orang beriman justru disebut orang beriman ketika banyak tantangan, ketika banyak fitnahan, ketika banyak penderitaan, dia tetap taat, setia, memuji, menyembah Allah yang dahsyat, Yesus namanya. Itu orang beriman. Tapi kita, ada orang berharap daging. Saudaraku, gereja akhir zaman harus menjadi gereja atau jemaat yang justru imannya berbeda. Iman gereja akhir zaman lebih daripada gereja zaman mula-mula. Karena mereka dilayakkan Tuhan untuk mendapatkan double porsi. Mari, ketika ada tantangan, ada gesekan, jangan Tuhan yang kita jadikan kambing conge. Dengarkan, yang rugi siapa? Kadang-kadang manusia begitu pola pikirnya. Ketika ditegur mungkin, malas aku melayani. Ketika diharapkan untuk prestasi lebih baik, malas saya. Coba jujur, Tuhan yang butuh kita atau kita yang butuh Tuhan? Halo? Jujur dulu, siapa yang butuh Tuhan? Kemudian kalau kita mundur dari Tuhan, yang rugi siapa? Saudaraku, Allah kita Allah yang luar biasa. Walaupun kita mungkin banyak kekeliruan, banyak kekurangan, tetapi selama kita mau berubah, Allah akan buka pintu dan memulihkan kita. Dia akan buka pintu lebar, memulihkan kita. Tetapi ketika Tuhan buka pintu kemurahan, pengampunan, jangan ulangi kesalahan yang sama, apalagi berkali-kali. Itu namanya mempermainkan kasih karunia Allah. Itu namanya mempermainkan kasih karunia Allah. Kita lanjut. Apa yang kita belajar dari saksi iman? Mereka lebih mengasihi sesama daripada kepentingan diri sendiri. Perhatikan baik-baik. Apakah mereka ini ketika ikut Tuhan untuk menunjukkan atau untuk mendapatkan segala sesuatu untuk dirinya? Nei. Justru mereka karena iman kepada Tuhan,
mengorbankan yang namanya segala hal yang berbau kesenangan pribadi, kenyamanan pribadi mereka. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Baca baik-baik. Itulah orang beriman. Kita sebagai orang percaya, Tuhan ajarkan untuk meninggalkan segala namanya kepentingan diri sendiri, egois, apalagi merasa benar sendiri, apalagi sombong, tidak mau merendahkan hati, tidak mau tunduk kepada Allah. Yang menjadi saksi iman adalah mereka bekerja untuk kesenangan kesejahteraan orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Mari saudaraku, mari kita tangkap rahasia pikiran Allah, rahasia firman seringkali bertolak belakang dengan pola pikir dunia, apalagi dunia di zaman sekarang. Bertolak. Dunia ajarkan kita sekarang apa? Mengejar segala sesuatu, berkat, jabatan, posisi. Bila perlu tendang orang kiri kanan, bila perlu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang penting saya punya nama, yang penting saya dapat apa yang saya inginkan. Itu dunia punya. Tapi kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan. Bukan untuk melakukan seperti yang dunia lakukan. Tetapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kalau Tuhan tetapkan kita seperti Abraham, taatlah seperti Abraham. Kalau Tuhan tetapkan kita seperti Musa, taatlah seperti Musa. Karena itu setiap orang harus mendapatkan, harus mengerti apa rencana Allah, apa rahasia masa depan kita di dalam Tuhan. Tidak semua orang harus seperti Musa, tidak semua orang menjadi seperti Abraham, tidak semua orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Karena ada orang seperti Stefanus. Karena iman, dia tidak takut untuk mati, dilempar, dirajam dengan batu. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman, bukan hasil fisiknya yang menjadi penentuan, tetapi ketaatan kepada Tuhan. Apakah ujungnya kita harus mati sebagai martir, atau ujungnya kita dapat seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Itu semua adalah keputusan Allah dan mau-maunya Tuhan. Bukan pilihan kita, bukan maunya kita. Tapi segala apa yang kita mau, yang dirancanakan Tuhan terjadi, dan kita taat, pasti membawa kesaksian yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah mereka belum memperoleh apa yang dijanjikan. Kita baca ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka belum mendapatkan yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Nah, ini rahasianya saudaraku. Rahasia tentang kehidupan kekal. Itu mereka belum miliki. Bahkan di dunia, banyak di antara mereka justru menderita, mati dengan cara yang tidak baik. Tadi Alkitab katakan digergaji, disiksa, dipenjara. Bayangkan tantangan pelayanan pada zaman itu. Tidak semudah hamba Tuhan yang melayani di akhir zaman ini dengan berbagai fasilitas. Tapi mereka tetap taat. Mereka belum menerima apa yang dijanjikan. Tapi mereka mengakhiri pertandingan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak rencana Tuhan.
Mari kita juga mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Mari kita taat setia kepada Tuhan dengan segala situasi apapun yang Tuhan izinkan. Misalnya kita berdoa ketika kita mau ibadah. Kita bisa latih iman kita minta hujan dihentikan. Ternyata tidak berhenti. Kemudian apakah kita kemudian meresponnya berkata, berarti Tuhan mengizinkan saya untuk tidak ibadah hari ini. Karena saya sudah minta untuk hujan berhenti. Ternyata hujan tidak berhenti. Berarti Tuhan berkenan untuk saya absen kali ini. Saya pikir bukan begitu. Kalau Tuhan putuskan tetap turun hujan, Dia mau tahu apakah kau masih ingin berjumpa dengan Dia. Apakah kau ingin bermesraan dengan Dia melalui pujian penyembahan? Apakah kau mau terus membawa hormat pengagunganmu di rumahnya? Menyembah Dia di waktu yang telah ditentukan. Kita untuk hal yang dunia saja bisa setia. Saya yakin walaupun hujan petir, walaupun apa, kalau udah janjian mungkin ketemu sama Pimpro, ketemu kepala dinas, kita janji ya jam 7 kita makan di rumah laut, kita makan di Cafe Dante jam 7 malam. Walaupun jam setengah 7 petir menyambar-nyambar di depan rumahmu, walaupun hujan berat. Saya yakin kau hadir sebelum jam 7 untuk ketemu kepala dinas. Karena kau takut kehilangan kontrak. Dengarkan umat Tuhan. Apa yang layak kita lakukan untuk Tuhan semesta alam yang telah memanggil kita, memilih kita, menjadikan kita anak-anaknya. Hanya karena gerimis, hanya karena ada pertengkaran dengan teman. Mungkin di rumah ada gesekan suami istri, tetapi kita meninggalkan ibadah kita. Dengarkan baik-baik. Kita bisa taat sama dunia, kita bisa takluk dengan aturan dunia. Kenapa kita tidak pernah menaklukkan diri kita kepada Allah semesta alam yang begitu mengasihi kita? Kalaupun hujan lebat, Tuhan sedang latih kita. Apakah kita tetap mencari Dia? Apakah kita tetap rindu memuji menyembah Tuhan? Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu keputusan kita, walaupun basah, saya siapkan pakaian ganti. Kalaupun nanti saya kebasahan karena hujan, yang penting aku akan berjumpa dengan kekasihku, calon mempelai priaku. Kalau itu yang kita lakukan. Hai wanita, kalau ada laki-laki seperti itu, apakah engkau senang memiliki laki-laki seperti itu? Yang menepati janjinya, yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Begitulah Allah kita yang luar biasa. Dia akan terus memperhatikan kita. Karena Dia tahu yang utama dalam hidup kita adalah untuk Dia. Untuk Dia. Begitulah saksi iman. Makanya bagi dunia, orang-orang beriman ini menjadi bahan tertawaan, bahan olok-olok. Dibilang orang bodoh. Enggak apa-apa saudaraku, bodoh menurut dunia. Tapi engkau disenangkan oleh makhluk sorga. Engkau dielu-elukan di sorga. Engkau mempermuliakan nama Tuhan yang ada di sorga. Engkau yang menjadi paling besar di sorga. Walaupun di dunia engkau tidak dapat hitungan. Tapi kita dapat hitungan di mata Tuhan. Ayat 38, dunia tidak layak bagi mereka. Biar dunia tidak layak bagi kita. Tapi kita dapat layak bersama dengan Tuhan semesta alam. Yang berikutnya, mereka merindukan tanah air sorgawi. Wow, ini yang rahasia lain lagi. Merindukan tanah air yang baru, tanah air sorgawi, ayat 16. Loh, mereka sekarang di mana? Abraham, Musa, Rasul Paulus, mereka di mana? Mereka belum di sorga. Mereka ada disebut tempat yang namanya Firdaus. Itu belum sorga di dalam pengertian kekekalan bersama Tuhan. Mereka ada di suatu tempat menantikan kita semua. Sampai nanti penggenapan segala sesuatu. Waktu Yesus datang menggenapi segala sesuatu, baru mereka menerimanya.
Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Mereka ini siapa? Saksi-saksi iman tadi. Kalau kita baca pasal 12 ayat 1, coba lompat. Coba lompat pasal 12 ayat 1. Oleh kita sedang bertanding, disaksikan oleh beribu-ribu saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Siapa saksi-saksi ini seperti awan? Orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka sedang menantikan pertandingan kita selesai. Mereka sedang menantikan pertandingan iman gereja Tuhan di akhir zaman. Kenapa? Mereka belum sampai ke sorga yang sesungguhnya. Itu Alkitab katakan tadi di ayat 16. Bahwa mereka merindukan tanah air yang baru. Tanah air sorgawi. Mereka merindukan kebahagiaan yang begitu luar biasa yang dijanjikan Allah yang mereka belum terima. Mereka belum terima karena apa? Karena belum waktunya. Penggenapannya belum terjadi. Kapan terjadi? Ayat 39. Kita lanjut. Yang kelima, slide berikutnya. Ayat 40 berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dikatakan tanpa kita. Mereka siapa? Mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Perhatikan baik-baik. Tanpa kita. Siapa kita ini? Nggak tahu. Tetapi Alkitab telah menubuatkan, Alkitab telah menetapkan bahwa ada orang-orang percaya yang mereka itu lebih baik dari Musa, lebih baik dari Abraham, lebih baik dari Rasul Paulus, lebih baik dari semua nabi yang telah mendahului kita. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka, para nabi, para rasul, saksi-saksi iman, tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Betapa luar biasanya kalau yang disebut dengan kita adalah engkau dan saya. Berarti ada satu masa, ada orang-orang yang memenuhi syarat yang disebut dengan kita, yang membuat para nabi mencapai kepada kesempurnaan mereka. Siapa mereka? Siapa mereka? Kita baca slide berikutnya. Rasul Paulus mengerti rahasia Kristus dan gereja. Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia ini, baca. 3, 2, 1. Jadi kalau kita baca perikop tentang suami istri, bagaimana istri taat tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami seperti jemaat gereja tunduk kepada Kristus. Tetapi ternyata bukan hanya sekedar kehidupan bagaimana seorang istri dan suami harus hidup menurut firman. Tetapi kehidupan suami dan istri itu merupakan suatu rahasia yang dikatakan Paulus, yaitu rahasia yang besar, yaitu antara
hubungan Kristus dan jemaat. Wow. Karena itu saya secara pribadi sangat yakin yang menulis kitab Imamat itu adalah Paulus. Paulus yang pernah dibawa Tuhan naik ke sorga tingkat yang ketiga. Paulus yang mendapatkan banyak hal ketika dia dibawa oleh Tuhan di sorga. Dijelaskan banyak hal. Dijelaskan rahasia akhir zaman. Dijelaskan tentang rahasia gereja dan Kristus. Rahasia Kristus dengan mempelai wanitanya. Karena itu saya memahami, kita kembali tadi di Ibrani 11 ayat 39, ayat 40. Allah menyediakan bagi kita sesuatu yang lebih baik. Waktu itu, secara manusia, Rasul Paulus juga rindu supaya pada masanya digenapilah. Karena itu dia tulis, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Berarti ada orang-orang yang akan menentukan untuk mengakhiri segala sesuatu. Rahasia penciptaan Allah semesta, rahasia dengan orang yang mati di dalam Tuhan akan digenapi oleh orang-orang yang memenuhi syarat. Dan saya percaya itulah yang disebut dengan mempelai Kristus. Kita baca Hosea 2 supaya kita paham, saudaraku. Tuhan mungkin di antara jemaat sering mendengar gereja Tuhan adalah mempelai. Tapi kita ditunjukkan oleh firman bahwa yang jadi mempelai adalah orang yang hidup, tetap hidup sampai menjelang rapture, sampai nanti Tuhan akan berjumpa dengan kita di awan-awan. Hosea 2, coba kita perhatikan. Hosea pasal 2 menceritakan bagaimana Israel jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Tetapi kemudian diceritakan dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan pemulihannya itu adalah di suatu tempat, di mana nanti di tempat itu orang-orang ini akan memanggil Tuhan suamiku, dan Tuhan memanggil mereka, engkaulah istriku. Itulah rahasia besar yang dikatakan oleh Paulus, rahasia tentang gereja, tentang Tuhan, hubungan antara gereja dengan Tuhan. Penggenapan itulah yang menjadi puncak di mana rancangan kesempurnaan Allah akan dunia ini akan tergenapi. Kita baca mulai ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Tuhan ingatkan bahwa ini nubuatan, suatu saat Tuhan akan membujuk, akan membawa, menenangkan mempelainya, dibawa ke padang gurun, melupakan masa lalu, dan ingatkan bagaimana aku membawa engkau keluar dari Mesir. Ayat 16, lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Di padang gurun itu mereka tentram, tidak ada lagi senjata, tidak ada peperangan di sana. Walaupun dunia di sekitar saling bunuh, bahkan dibinasakan. Yang berhasil dibujuk, sekali lagi, yang berhasil dibujuk
Perhatikan ayat 13. Perhatikan ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia. Berarti ada yang berhasil dibujuk. Ada yang gak mau. Walaupun sudah layak. Tapi tidak mau dibawa ke padang gurun. Ayat 18. Aku akan menjadi engkau istriku untuk selama-lamanya. Jadi di mana itu akan dimulai? Padang gurun. Jadi orang yang hidup masuk ke padang gurun, yang mau mengikut Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, itulah yang disebut dengan mempelai Kristus. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan bukan mempelai, mereka undangan dalam perjamuan kawin anak domba. Mereka bukan menjadi mempelai, tapi undangan menyaksikan perkawinan anak domba, yaitu perkawinan Kristus dengan mempelai wanitanya. Yang orang-orang ini yang berhasil dibujuk masuk ke padang gurun. Di sanalah engkau akan memanggilku suamiku, dan aku akan memanggil engkau istriku. Rahasia ini besar. Paulus memahami rahasia ini. Karena itu dia menuliskan di ayat ke-40 kembali Ibrani 11. Bahwa Allah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Kenapa saudaraku? Karena ketika mempelai terwujud, ketika mempelai masuk ke padang gurun, maka pintu kesempurnaan atas para nabi, atas para pahlawan iman, atas para rasul, atas orang benar yang telah mati sebelumnya, kesempurnaan, tanah air yang baru mereka angan-angankan terjadi ketika ada orang-orang yang layak, orang-orang yang mau hidup dengan iman, mau bayar harga, mau merelakan yang terbaik buat Tuhan, membuat mereka akhirnya layak dipilih Tuhan dan diajak masuk ke padang gurun. Di sanalah mereka disebut dengan predikat calon-calon mempelai. 3,5 tahun dipelihara Tuhan. Kemudian di ujungnya tubuh kita diubahkan, berjumpa Tuhan di awan-awan. 30 hari di awan-awan terjadi pesta kawin anak domba. Setelah selesai pesta kawin, menurut kitab Judas, di situ dikatakan Yesus dengan orang-orang kudusnya turun ke bumi, menghancurkan semua musuh-musuh antikristus, dan semua orang fasik dimusnahkan oleh Tuhan. Selama 45 hari peperangan. Kemudian setelah 45 hari apa yang terjadi? Masuk kerajaan 1000 tahun damai. Disitulah kesempurnaan orang yang mati, para rasul, para nabi. Ketika mempelai 3,5 tahun, di ujung 3,5 tahun, orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Apa yang dinantikan oleh mereka? Perjumpaan. Walaupun mereka menjadi undangan. Tetapi itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus di Ibrani ayat ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau kita adalah gereja Tuhan di akhir zaman, kalau kita adalah menjadi mempelai-mempelai, saudaraku menjadi mempelai itu jangan pikir, wah aku jadi mempelai. Untuk jadi mempelai itu saudaraku, kita belajar dari saksi iman. Apakah kita siap? Apakah kita mau bayar harga? Apakah kita siap mengorbankan segala sesuatu, mengutamakan Tuhan? Hidup taat, hidup benar, hidup kudus. Kalau kita siap, kita bisa menjadi kandidat calon mempelai.
Kalau di dalam pilkada ada 4 pasang calon bupati atau wakil bupati, itu belum jadi, masih bakal calon. Kalau sudah ditetapkan KPU baru menjadi calon. Kalau sudah terpilih baru menjadi kepala daerah. Kalau kita memenuhi syarat, mau mengerjakan yang terbaik, hidup sebagai orang beriman, dan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita mungkin menjadi calon mempelai. Tetapi kalau nanti betul kita adalah orang-orang yang dibujuk Tuhan ke padang gurun, saudaraku, kalau kita sudah masuk di sana, sudah selesai. Kita hidup tentram, aman, menantikan perjumpaan dengan mempelai pria, menikah dengan dia. Kalau mempelai Kristus menantikan 3,5 tahun di padang gurun, orang yang mati di dalam Tuhan, ada yang menantikan ribuan tahun. Ada yang menantikannya 3,5 hari. Siapa yang mati 3,5 hari? 2 saksi yang dipakai Tuhan luar biasa melawan antikristus. Akhirnya mati juga, dibiarkan mayatnya tergeletak di kota, menjadi tertawaan bagi antikristus dan bagi orang-orang. Tetapi mereka kaget setelah 3,5 hari ternyata 2 saksi ini bangkit. Itulah kebangkitan orang mati di dalam Tuhan. Tetapi kemudian di padang gurun, calon mempelai Kristus, tubuh mereka diubahkan. Bersama-sama dengan para rasul, para nabi yang sudah mati, berjumpa Tuhan di awan-awan. Para undangan dan mempelai berjumpa dengan mempelai pria gereja Tuhan. Wow. Apakah kita, apakah Anda, apakah saya yang menggenapi ayat 40? Apakah Anda rindu menggenapi ayat 40? Bukan hanya tahu, siapkan dirimu. Kalau kita tahu ini adalah yang paling berharga, ini adalah puncak iman perjalanan kita sebagai orang Kristen, lebih dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Tentu, kalau kita merasa itu yang paling penting, mari kita fokus supaya ayat 40 ini tergenapi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama baca ayat 40. 3, 2, 1. Itu digenapi kalau kau ubah kelakuanmu. Kita semua harus berubah. Hari lepas hari harus berubah. Izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan mengubah kita. Saya undang pelayan altar maju ke depan. Haleluya.